Bab 33, Hailey Camden, Ratu Tamparan. Jordan mengenakan setelan Gucci yang rapi dengan rambut disisir ke samping. Dia sekarang mengobrol riang dengan Victoria. Jika Jordan bukan mantan suaminya, Hailey akan salah mengira bahwa dia adalah presiden perusahaan yang mendominasi ketika dia melihatnya melangkah. Brengsek ini mendandani dirinya dengan sangat bagus setelah menceraikanku. Petik 2. Hailey merasa sedikit masam. Jika dia tahu bahwa Jordan bisa terlihat sangat seperti presiden perusahaan yang mendominasi, dia akan membuat Jordan mengenakan jas dan dasi sepanjang waktu selama 3 tahun terakhir. Yah, setidaknya dia bisa memamerkannya dan berpura-pura sedikit selama pertemuan dengan mantan teman sekelasnya. Di kejauhan, Jordan berkata kepada Victoria, "Victoria, berikan aku kunci mobilnya. Aku akan mengemudi. Karena Anda memakai sepatu hak, tidak akan nyaman bagi Anda untuk mengemudi." Petik 2. Faktanya, Victoria memiliki sepasang flat di dalam mobil, yang akan dia ganti saat dia mengemudi. Namun, dia merasa bahwa mengganti sepatu di depan Jordan tidak akan terlihat sangat elegan, jadi dia menyerahkan kunci mobilnya kepada Jordan. "Terima kasih kalau begitu, Tuan Stelle." Petik 2. Jordan mengambil kunci dan berjalan menuju Porsche Panamera merah menyala. Yang mengejutkannya, dia benar-benar berjalan ke sisi penumpang terlebih dahulu dan kemudian membuka pintu. Victoria tercengang. "Anda?" Victoria bingung. Bukankah Jordan mengatakan bahwa dia akan mengemudi? Jadi mengapa dia membuka sisi penumpang? Jordan menepuk kepalanya tanpa daya dan berkata, "Oh sial, aku sudah terbiasa membuka pintu mobil untuk Hailey Camden selama 3 tahun terakhir." Petik 2. Victoria terkekeh. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jordan telah mengambil inisiatif untuk membukakan pintu mobil untuknya. Sebagai bawahan Jordan, seharusnya Victoria yang membukakan pintu untuknya, bukan sebaliknya. Namun, karena dia sudah melakukannya, Jordan memutuskan untuk menjadi pria terhormat lagi. "Nona Clarke, silakan." Victoria tampak tersanjung dan berkata, "Ya Tuhan, saya merasa terhormat karena Tuan Stelle secara pribadi membukakan pintu mobil untuk saya." Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, "Itu bukan masalah besar. Saya telah membuka pintu untuk Hailey Camden selama 3 tahun. Saya akan membukakan pintu untuknya setiap kali dia masuk dan keluar dari mobil." Petik 2. Victoria tahu bahwa Jordan sangat terluka oleh Hailey, dan karenanya, dia berkata, Hailey Camden benar-benar tidak tahu betapa diberkatinya dia. Victoria kemudian masuk ke dalam mobil. Melihat ini, Hailey berlari dengan putus asa dan berteriak pada mereka. "Jordan Stelle, Anda sangat tak tahu malu. Beraninya kau benar-benar menjadi antek Victoria Clarke." Ketika Hailey melihat Jordan membukakan pintu untuk Victoria, dia semakin yakin bahwa Jordan telah menjadi bodyguard Victoria. Selama 3 tahun terakhir, Jordan hanya membuka pintu mobil untuk Hailey dan orang tuanya. Tapi sekarang, dia benar-benar membuka pintu mobil untuk wanita lain. Hailey putus asa karena itu. Hailey Camden. Jordan menatap mantan istrinya dengan heran. Dia pikir dia akan menjadi orang asing lagi baginya mulai sekarang, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi kurang dari sehari setelah mereka berpisah. Victoria juga buru-buru turun dari mobil, tidak yakin mengapa dia ada di sana. Jika untuk diskusi proyek, mereka seharusnya mengharapkan Herman sebagai gantinya. Hailey menatap Jordan dan berteriak, "Jordan Stelle, apakah kamu punya martabat dan harga diri? Beraninya kau berlutut di hadapan Victoria, memohon pengampunan padanya, dan kemudian menjadi anteknya?" Tanda tanya tanda seru petik 2. "Karena kamu bisa melupakan martabatmu, kenapa kamu tidak berlutut di hadapanku dan memohon padaku untuk memaafkanmu saat itu? Saya memberi Anda beberapa kesempatan. Selama kamu berlutut untuk memohon padaku, kamu masih akan menjadi suamiku sekarang." Begitu Jordan memikirkan kata-kata Hailey, dia menjadi marah. "Kamu masih berani bertanya mengapa aku tidak berlutut untukmu? Sehari sebelum kemarin, kau membuatku selingkuh dengan check-in ke kamar hotel bersama Tyler Collins. Namun, Anda masih ingin saya berlutut di hadapan Anda dan memohon pengampunan. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sudah berlebihan?" Hailey mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana dengan beberapa kali setelah kejadian itu? Di pesta ulang tahun nenek kemarin, aku memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon padaku. Selama Anda berlutut saat itu, saya akan meminta nenek untuk membiarkan saya tidak menceraikan Anda. Kamu masih akan menjadi suamiku sekarang.
Petik 2. Jika kamu berlutut dan memohon padaku di Westlake Hotel, aku tidak akan memanggil polisi. Kamu sama saja berlutut, jadi mengapa kamu berlutut di depannya dan bukan aku? Tanda tanya tanda seru. Aku setidaknya istrimu. Apakah memalukan dan memalukan untuk berlutut di depan istrimu? Jordan berkata, tidak memalukan untuk berlutut di depan istri saya, tetapi sangat memalukan untuk berlutut di depan istri saya yang selingkuh. Anda telah melakukan sesuatu untuk mengecewakan saya, namun, alih-alih berlutut dan memohon maaf kepada saya, Anda meminta saya untuk berlutut dan memohon kepada Anda sebagai gantinya. Aku benar-benar memanjakanmu selama 3 tahun terakhir. Hailey juga menjadi marah. Kau memanjakanku sampai busuk. Lebih seperti aku memanjakanmu. Saya seharusnya tidak begitu baik kepada Anda dan menyebabkan Anda menjadi begitu melanggar hukum sekarang. Sekarang, keluargaku menyalahkanku karena gagal menerimamu. Jika aku tahu, aku akan membuatmu berlutut dan membasuh kakiku setiap hari. Memukul. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah halus dan cantik Hailey. Tercengang, Hailey mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa orang yang menamparnya adalah Victoria. Tidak dapat mentolerirnya lagi, Victoria membentak, Hailey Camden. Anda adalah orang yang curang, tetapi bukannya merenungkan diri sendiri, Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Sebagai seorang wanita, apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Tanda tanya tanda seru petik 2. Hailey meletakkan tangan di wajahnya yang cantik dan bertanya dengan marah, kamu. Beraninya kamu menamparku. Victoria berdengung dengan dingin dan berkata, apakah aku harus memilih waktu dan hari yang tepat untuk menamparmu? Petik 2. Victoria sama sekali tidak takut pada Hailey. Hailey tidak sebanding dengan Victoria karena kurangnya statusnya di industri bisnis Orlando karena keluarganya tidak menghargainya. Hailey tidak berani melawan Victoria karena dia bukan tandingan dominasi dan kompetensi Victoria. Terlihat sangat sedih, dia bertanya dengan air mata berlinang, kamu mencuri suamiku, dan sekarang kamu menamparku. Petik 2. Bab 34, Salvatore. Melihat betapa menyedihkannya Hailey saat dia menangis, Jordan merasa agak emosional. Jordan telah memperlakukannya seperti seorang putri, melayaninya seperti seorang ratu, dan melindunginya seperti permata berharga selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, dia tidak pernah begitu sedih sebelumnya. Jika ada yang berani menamparkan Hailey di masa lalu, Jordan tidak akan pernah membiarkan mereka. Namun, Jordan tahu bahwa Victoria telah menamparkan Hailey untuk membelanya. Lagi pula, Hailey telah menanggung semuanya sendiri. Jordan menekankan tangan kanannya ke bahu Victoria dan berkata, lupakan saja. Petik 2. Segera setelah itu, dia berkata kepada Hailey, pergi, aku bukan laki-lakimu lagi. Hailey tiba-tiba berhenti menangis. Dia tidak pernah menunjukkan sisi lembutnya kepada Jordan. Bahkan jika saya tidak lagi menginginkan anjing yang saya pelihara selama 3 tahun, saya tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain dengan santai. Petik 2. Jordan Stelle, aku memerintahkanmu untuk segera meninggalkan S Corporation dan berhenti menjadi pengawal Victoria Clarke. Victoria Clarke memberimu gaji tahunan sebesar $30.000 per tahun, ya. Aku akan membayarmu $80.000. Mendengar kata-kata Hailey, Victoria tidak bisa menahan tawa. Hahaha, dengan hanya $80.000, kamu mencoba untuk memburu tuan. Jordan segera terbatuk untuk menyela Victoria, yang akan biasa memanggilnya, Merstelle. Hailey sekarang sangat gelisah. Dia baru saja menghadapi musik di rumah dan ditampar wajahnya oleh Victoria. Jika dia mengetahui identitas asli Jordan, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangkaian pukulan berturut-turut ini. Victoria melirik Jordan sebelum melanjutkan, haha, kamu mencoba memburu Jordan hanya dengan $80.000. Bukankah kamu sedikit terlalu naif? Bahkan jika kamu menambahkan 0 lagi, itu tidak akan cukup. Apa? Dengan ekspresi tidak percaya, Hailey berpikir, mungkinkah gaji tahunan Jordan sebagai pengawal bukan $80.000 tetapi $800.000? Petik 1. Tidak peduli seberapa kaya Victoria Clarke, dia seharusnya tidak mau menghabiskan $800.000 untuk pengawal. Mengetahui bahwa dia tidak sekaya Victoria, Hailey menuntut, Jordan, kamu harus mengundurkan diri dari S Corporation hari ini. Petik 2. Saya katakan, Drew telah menemukan bukti bahwa Anda mencuri arloji, dan begitu kami menyerahkannya kepada polisi, mereka akan menghukum Anda di penjara. Petik 2. Karena kita sudah menikah,
aku tidak ingin kamu menghabiskan waktu terbaik masa mudamu di balik jeruji besi. Jika kamu mendengarkanku dan meninggalkan Victoria Clarke untuk pulang bersamaku dan menjadi pengawalku, aku bisa membuat Drew melepaskanmu. Petik 2. Tidak peduli sama sekali, Jordan membalas. Terima kasih atas tawaran baikmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menjadi pengawalmu. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk melindungimu saat melihatmu mendapatkan kamar dengan pria lain. Petik 2. Jika Drew Camden memiliki bukti yang memberatkan saya, dia bebas mengajukan tuntutan sesuai keinginannya. Setelah mengatakan bagiannya, Jordan naik ke kursi pengemudi Porsche dan pergi dengan Victoria di sampingnya. Jordan, kamu tidak diizinkan pergi. Melihat Jordan pergi, Hailey sangat marah hingga dia mulai menghentakkan kakinya. Sungguh pasangan yang berzinah. Victoria Clarke tidak bisa membayar Jordan $800.000 hanya untuk menjadi pengawalnya. Dia mungkin ingin dia menjadi kekasihnya juga. Wow, Victoria Clarke, kamu sudah berkencan dengan presiden perusahaanmu, tapi kamu masih berhubungan dengan pria lain. Namun, Anda memiliki pipi untuk memanggil saya tak tahu malu. Kaulah yang tidak tahu malu. Jordan juga brengsek. Dia jelas tahu bahwa Victoria Clarke punya pacar, tapi dia masih rela setuju untuk menjadi kekasihnya. Karena dia bisa tahan dengan Victoria Clarke memiliki pria lain, kenapa dia tidak bisa membuat kompromi yang sama denganku? Petik 2. Standar ganda seperti itu. Dia kematianku. Bagaimana aku kalah dengan Victoria Clarke? Petik 2. Jalan ke-7. Orang miskin tinggal di sana, begitu juga para bos besar. Bos besar Salvatore yang terkenal telah lama tinggal di sana. Pada saat ini, Drew telah mencapai 7th Street dan diperkenalkan ke Salvatore yang legendaris. Halo, Mer Salvatore. Sapa Drew ketika melihat seorang pria kekar bertato dengan rambut gimbal yang kotor. Salvatore sedang makan tiram dan minum bir. Dia melirik Drew dan berkata, Tuan Camden, selamat datang. Meskipun bersikap baik di permukaan, Salvatore terus makan dan minum bahkan tanpa melihat ke arah Drew. Drew juga tidak tersinggung. Drew berkata, saya di sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Salvatore. Saya memiliki jam tangan Richard Mille di sini yang bernilai lebih dari $800.000, yang ingin saya jual kepada Anda dengan harga diskon $700.000. Petik 2. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya menjualnya kepada Anda. Katakan saja seseorang bernama Jordan Stelle menjualnya padamu. Setelah melirik luka di wajah Drew, Salvatore tersenyum dan bertanya, apakah Jordan Stelle itu memberimu memar di wajahmu? Petik 2. Drew mengangguk dengan canggung dan berkata, Anda benar, Mer Salvatore. Dia suami pecundang sepupuku. Demi harga diri keluarga kami tidak ingin membuat keributan besar tentang ini, tetapi kami tidak bisa membiarkan ini berbaring. Saya harus menempatkan dia di balik jeruji besi. Salvatore menyesap bir dan berkata, tidak perlu bersusah payah. Saya hanya akan mengirim beberapa orang untuk membantu Anda memberinya pelajaran. Bukankah itu akan berhasil? Drew menghela nafas dan berkata, Tuan Salvatore, bajingan itu pandai berkelahi. Dia melumpuhkan semua petarung profesional yang dikirim ayahku untuk menghadapinya. Petik 2. Oh, begitu. Salvatore langsung tertarik. Dapatkah yang disebut pecundang dan menantu yang tinggal sedalam itu dalam seni bela diri? Setelah beberapa pemikiran, Salvatore menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda dengan itu. Pak Pablo memperingatkan kita untuk tidak terlibat dalam urusan keluarga orang lain. Jangan sampai kita menjadi satu-satunya pendosa setelah mereka berdamai. Petik 2. Setelah ditolak, Drew berseru dengan cemas, tidak. Sepupu saya sudah menceraikan Jordan Stelle. Lagi pula, siapa Pablo? Kenapa kamu harus menuruti dia? Petik 2. Bajingan. Tuan Pablo adalah bos Salvatore. Bawahan Salvatore tiba-tiba menggonggong pada Drew. Setelah meneriaki bawahannya, Salvatore berkata kepada Drew sambil tersenyum, Tuan Pablo adalah pemimpin saya. Tanpa dia, tidak akan ada aku, jadi aku harus menurutinya. Lebih baik kau mencari orang lain. Drew menolak untuk menyerah. Dia tahu bahwa Salvatore adalah penggila uang dan membutuhkan uang karena larangan yang diterapkan pada bisnis ilegal baru-baru ini telah memengaruhi banyak bisnis yang dimiliki Salvatore. Oleh karena itu, Drew menawarkan, saya akan menjual jam tangan ini kepada Anda dengan harga $600.000. Salvatore menggelengkan kepalanya dan menolak, seperti yang saya katakan, Tuan Pablo seperti ayah saya.
Aku harus menurutinya. Drew mengertakkan gigi dan berseru, $450.000. Anda bisa mendapatkan $350.000 jika Anda menjualnya kembali setelah membelinya dari saya. Salvatore tertawa terbahak-bahak, Tuan. Pablo juga mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan tidak pada uang. Menghasilkan uang adalah hal terpenting di dunia.